Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Lutfi dari Prodi Informatika. Sini saya mendapatkan UAS dari dosen pengampu Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT di mata kuliah Jaringan Wireless dan Mobile. Di sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan tentang sebuah artikel yang berjudul The LFI Access Network Supported by WDM of FSO Communication Using Modified to Binary Signaling. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan arsitektur jaringan LIFI untuk Smart City yang diusulkan dalam paper tersebut. Penjelasannya, kota pintar dirancang sebagai sistem komunikasi nirkabel optik berlapis ganda yang mengintegrasikan komunikasi optik ruang bebas sebagai tulang punggung berkecepatan tinggi dengan LiFi sebagai jaringan akses lokal. Untuk komponen utamanya adalah yang pertama adalah jaringan inti, berfungsi sebagai sumber data awal, berbagi informasi dari server aplikasi. Jaringan ini mengirimkan volume data yang besar ke tulang punggung jaringan menggunakan strat optik yang memastikan bandwidth dan kecepatan data tinggi yang diperlukan untuk aplikasi dan kota pintar modern. Yang kedua adalah jaringan utama. Sistem FSO bertindak sebagai jalan raya transmisi untuk kota. Itu adalah integrasi WDM. Sistem ini menggunakan Wavelength Division Multiplexing atau WDM untuk menggabungkan beberapa saluran data, memungkinkan kapasitas total mencapai hingga 1 terabyte. Untuk infrastrukturnya adalah tautan FSO digerakkan secara paralel dengan infrastruktur seluler yang ada. Seringkali menggunakan gedung tinggi sebagai titik instalasi untuk mempertahankan jalur line of sight. Untuk node relay, untuk mengatasi hambatan fisik dan mobilitas jangkauan, jaringan utama dapat dirancang sebagai jaringan relay optik dengan node yang berjarak sekitar 1 hingga 5 km. Ini adalah titik akses. Titik akses yang menjembatani kesenjangan antara jaringan tulang punggung FSO dan pengguna akhir. Untuk konversi sinyal, titik ini menerima sinyal WDM bandwidth tinggi dari tautan FSO dan meneruskannya ke modul LFI untuk distribusi lokal. Itu adalah implementasi luar ruangan. Dalam skenario luar ruangan seperti taman kota, seringkali ini sering dikonfigurasi dalam topologi mikroseluler. Untuk jangkauannya, setiap titik akses memiliki radius jangkauan optimal 2 hingga 3 meter. Meski dapat menyiarkan dalam jangkauan hingga 20 meter untuk mengakomodasi pengaturan di dalam dan di luar ruangan. Yang keempat adalah pengguna akhir. Lapisan terakhir melibatkan penyiaran data langsung ke pengguna seluler dan perangkat IoT. Yang pertama adalah media transmisi, dicapai melalui pemancar LED yang memancarkan cahaya yang diterima oleh fotodioda di perangkat pengguna. Itu adalah manajemen mobilitas. Sistem menggunakan registrasi alamat MSI untuk memastikan bahwa ketika pengguna berpindah antar titik akses yang tumpang tindih. Jalan kedua adalah menjelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan wireless jenis LIFI pada paper tersebut dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan adalah dalam bentuk diagram. Untuk mekanisme pengiriman data dalam jaringan kabel LiFi melibatkan integrasi dengan sistem free series optical atau FSO sebagai tulang punggung atau backbone berkecepatan tinggi. Untuk mekanisme pengiriman datanya, persiapan sinyal backbone FSO, data dari jaringan global dikonversi menjadi format sinyal Modified Double Binary Signaling atau DBS. Sinyal NRZ konvensional diproses melalui precoder dan encoder untuk menciptakan kombinasi bit 1, 0, dan 1. Itu adalah modulasi laser. Sinyal DBS tersebut digunakan untuk memodulasi pemancar laser atau laser dioda melalui dua match sender modulator secara seri. Match sender modulator pertama mengatur periode setengah level sinyal dan match sender modulator kedua memberikan pergeseran fase minus 0,5 untuk menghasilkan level bit minus 1 guna meminimalkan interferensi antar simbol. Yang adalah transmisi FSO.
Sinyal optik dikirim melalui teleskop transmisi melintasi ruang bebas menuju penerimaan ORX. Yang keempat adalah persiapan distribusi ke LFI. Di sisi penerima FSO, sinyal di demultiplex dideteksi oleh protodetektor dan diteruskan ke router. Router mengalokasikan bandwidth misal dari 100 GB menjadi beberapa kanal 1 GB ke titik akses LFI. 5 adalah pancaran LFI. Data dari router memodulasi lampu LED pada panjang gelombang 940 nanometer. LED memancarkan cahaya dalam profil Lambertian ke area layanan. 6 adalah penerimaan pengguna. Sensor fotodetektor pada perangkat pengguna seperti WSB menerima pancaran cahaya tersebut dan mendekodekan kembali menjadi data asli. Untuk komponen utamanya adalah laser dioda atau LED sebagai sumber cahaya untuk backbone FSO, yang adalah Mach-Zehnder modulator MZ, MZM untuk memodulasi sinyal optik dengan format DBS. Ini adalah optical amplifier dan filter untuk memperkuat sinyal dan mengurangi draw atau noise selama transmisi jarak jauh. 4 adalah router sebagai pengelola dan pembagi bandwidth dari jaringan utama ke banyak titik akses LAN. 5 adalah light emitting diode atau LED sebagai pemancar data nirkabel ke pengguna akhir. 6 adalah fotodetektor, sensor penerima cahaya baik di sisi FSO maupun di perangkat pengguna LFI. Usaha yang ketiga adalah jelaskan proses encoding data yang diusulkan dalam jaringan LFI pada paper tersebut. Untuk proses encodingnya, tahapannya adalah yang pertama adalah pembangkitan sinyal awal. Data biner acak dibangkitkan menggunakan pseudo random bit sequence dengan kecepatan bit antara 100 sampai 600 dBA. Ya adalah precoding. Sinyal biner tersebut kemudian dilewatkan melalui sebuah precoder yang memperkenalkan penundaan atau delay sebanyak 1 bit. Ketiga adalah konversi ke NRZ. Output dari precoder dikonversi menjadi format sinyal non-return to zero. Menggunakan non-return to zero pulse generator atau NPG. Yang adalah encoding DPS, kombinasi 3 bit. Sinyal NRZ tersebut kemudian di-encode menjadi format DPS oleh sebuah encoder. Proses ini menciptakan kombinasi 3 bit, yaitu 1, 0, dan 1 untuk setiap input bit 1. Untuk tahapan yang kelima adalah modulasi tahap pertama atau NZM pertama. Sinyal hasil ke input tersebut mengontrol modulator Mach-Zehnder pertama. Mach-Zehnder pertama ini memodulasi laser transmitter selama setengah periode dan sinyal NRZ asli. Yang pertama adalah modulasi tahap kedua dan pergeseran fase. Output dari MZN pertama dimasukkan ke modulator Mach-Zehnder kedua. Di sini sinyal dimodulasi oleh sine pulse generator yang menggeser fase pembawa frekuensi sebesar minus 0,5 untuk menghasilkan nilai bit minus 1. Untuk hasil akhir sinyal modified DPS adalah output akhir dari proses ini adalah kombinasi bit 1, 0, dan 1 yang sudah termodulasi dalam format DPS pada saluran wavelength division multiplexing. Terus yang keempat, jelaskan dan mengapa dalam transmisi data di jaringan LFI terjadi error dan delay. Penyebabnya adalah satu, interferensi antar simbol. Adanya penurunan kualitas sinyal selama propagasi dapat menyebabkan interferensi antar simbol yang mengurangi kapasitas bitrate dan meningkatkan kesalahan bit. Interferensi antar simbol ini terjadi karena interaksi antara propagasi optik dengan media dispersif seperti turbulensi udara dan efek hamburan. Kedua adalah draw latar belakang atau background noise. Dalam skenario luar ruangan, cahaya materi atau sumber cahaya ambien lainnya menjadi faktor kritis. Spektrum draw ini sangat luas dan tumpang tindih dengan spektrum sinyal LED, sehingga daya sinyal yang diterima harus bersaing dengan draw tersebut. Yang penyebab ketiga adalah attenuasi dan geometri cahaya. Kekuatan sinyal LED berkurang secara eksponensial seiring bertambahnya jarak vertikal antara pengirim dan penerima. Jika jarak melebihi batas tertentu, misalnya 6 meter dalam eksperimen, attenuasi
menjadi terlalu parah untuk diatasi oleh derau latar belakang sehingga sinyal tidak dapat terdeteksi. Adalah karakteristik modulasi. Sinyal dengan format non-return to zero memiliki periode modulasi siklus penuh yang membuatnya lebih rentan terhadap fluktuasi media dibandingkan format binary signaling atau DBS yang memiliki durasi energi sinyal setengah siklus. Untuk penyebabnya adalah yang pertama adalah jarak propagasi. Semakin jauh jarak jalur propagasi optik dalam saluran LiFi, semakin tinggi latensi yang dihasilkan. Peningkatan jarak menyebabkan waktu tempuh paket data menjadi lebih lama. Yang kedua adalah variabilitas waktu kedatangan paket. Seiring bertambahnya delay, variasi waktu kedatangan paket juga memburuk yang tercermin dalam nilai jitter yang meningkat. Tiga adalah kualitas sinyal dari backbone. Karena jaringan LiFi seringkali menerima data dari jaringan free space optical sebagai backbone, maka penurunan kualitas daya sinyal di saluran FSO akibat turbulensi atmosfer juga berkontribusi pada peningkatan latensi di sisi LiFi. Yang keempat adalah proses pengolahan sinyal. Meskipun LiFi dan FSO menawarkan latensi yang lebih rendah dibandingkan radio gelombang mikro konvensional, efisiensi pemrosesan sinyal tetap dipengaruhi oleh stabilitas propagasi optik di bawah kondisi lingkungan yang dinamis. Untuk soal kelima, jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Penjelasannya yang pertama adalah implementasi modulasi DBS. Modulasi DBS memiliki durasi sinyal siklus setengah atau half cycle spectral behavior yang memungkinkan energi sinyal lebih tinggi dalam satu periode. Spektrum energi yang lebih sempit ini berinteraksi dengan media turbulensi dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mengurangi kemungkinan modulasi draw, noise atau noise modulation, dan interferensi dibandingkan dengan format non-return to zero. Itu adalah mekanisme pergerakan fase atau fase shifting. Modifikasi DBS dilakukan menggunakan dua modulator Mach-Zehnder secara seri. Mach-Zehnder kedua memberikan pergerakan fase sebesar minus 0,5 untuk level bit minus 1. Mekanisme pergerakan fase periodik ini membantu merata-ratakan intensitas sinyal ke di berlima, yang meningkatkan ketahanan sinyal terhadap efek sentilasi dan gangguan derau di saluran free space optik. Yang ketiga, penjelasan ketiga adalah pengurangan intersimbol interference. DBS dirancang untuk meminimalkan durasi waktu energi bit. Dengan durasi pulsa yang lebih pendek, kemungkinan tumpang tindih antar urutan bit yang sering disebabkan oleh turbulensi atmosfer dapat dikurangi, sehingga meminimalkan terjadinya intersimbol interference yang menjadi penyebab utama tingginya BIR. Yang kedua adalah penggunaan filter optik dan elektronik. Optical bandwidth filter atau digunakan untuk menyaring spektrum keluaran dari optical amplifier guna mengurangi noise filter dan fluktuasi spektral sebelum sinyal dipancarkan atau setelah diterima. Low pass butterworth filter diimplementasikan pada sisi penerima untuk membatasi sinyal listrik dan memitigasi variasi derau arus listrik tingkat tinggi. Kelima adalah optimalisasi jarak instalasi. Untuk sistem LiFi, hasil eksperimen menunjukkan bahwa kinerja jaringan yang optimal, biar rendah, dan throughput maksimal dicapai pada ketinggian instalasi vertikal sekitar 3 sampai 4 meter. Soal yang keenam adalah dalam transmisi data terjadi proses delay. Mengapa terjadi delay? Pertama adalah adanya turbulensi atmosfer. Pada saluran FSO, turbulensi udara menyebabkan fluktuasi spektral yang intensitas sinyal dan melebar durasi pulsa seiring waktu. Hal ini memicu terjadinya interferensi antar simbol atau intersimbol interference. Yang kedua adalah adanya interaksi dengan medium. Sinyal dengan durasi pulsa yang lebih panjang seperti format NRZ memiliki waktu interaksi yang lebih lama dengan media turbulens, sehingga meningkatkan kemungkinan modulasi draw dan fluktuasi sinyal yang berujung pada delay. Itu adalah jarak propagasi. Peningkatan jarak jalur propagasi optik secara signifikan mempengaruhi fluktuasi spektral sinyal. Pada jarak yang lebih jauh, efek seperti beam wandering atau penyimpangan berkas cahaya menjadi lebih nyata, yang menambah keterlambatan dalam penerimaan sinyal. Yang keempat adalah karakteristiknya komponen.
Pada jaringan LFI, distribusi cahaya dari LED mengikuti profil Lambert-Dian yang menyebabkan attenuasi sinyal meningkat seiring bertambahnya ketinggian atau jarak vertikal. Hal ini menyebabkan penurunan throughput dan peningkatan paket delay serta jitter. Ini adalah proses pengolahan sinyal. Penggunaan router untuk mengelola dan membagi data dari saluran FSO ke berbagai jaringan akses LFI juga melibatkan protokol manajemen bandwidth yang dapat berkontribusi pada latensi. 6 adalah faktor lingkungan. Kondisi udara terbuka seperti kabut, debu, dan perubahan cuaca menyebabkan variasi suhu, tekanan, dan kepadatan udara yang menciptakan medium acak, memicu efek skintilasi atau daya yang memperlambat transmisi. Soal yang ketujuh, jelaskan keunggulan dari metode encoding data yang diusulkan dalam paper tersebut. Keunggulannya adalah satu, ketahanan terhadap turbulensi atmosfer. Modifikasi DPS ini secara khusus dirancang untuk meminimalkan durasi waktu energi bit, sehingga mengurangi probabilitas interaksi sinyal dengan media turbulensi udara di lingkungan free space optical. Hal ini membuat sinyal lebih tangguh terhadap gangguan. Yang kedua adalah efisiensi spektral yang lebih tinggi. DPS dikenal memiliki efisiensi spektral yang lebih unggul dibandingkan format lain karena waktu respon setengah periodenya. Dan adalah pengurangan intersimbol interferensi. Dengan menggunakan mekanisme partition fase, metode ini mampu meminimalkan intersimbol interferensi, pemisahan antara level bit positif dan negatif, memastikan deteksi bit yang lebih akurat di sisi penerima, bahkan dalam kondisi udara yang menantang. Keunggulan keempat adalah jangkauan transmisi yang lebih jauh. Karena kemampuannya meminimalkan modulasi draw, sinyal DBS dapat menempuh jarak yang lebih jauh hingga 1.500 meter untuk FSO dan menembus turbulensi udara dengan lebih baik daripada sinyal NRZ atau LZ. Zero to zero. Kelima adalah keamanan lebih baik. Penggunaan pengodean Dow binary menambah lapisan kompleksitas pada sistem modulasi. Hal ini membuat transmisi lebih sulit dicegat dan didekode oleh pihak yang tidak berwenang, memberikan keunggulan keamanan dibandingkan jaringan nirkabel berbasis gelombang mikro tradisional. Yang keenam adalah mendukung kapasitas data besar. Simulasi menunjukkan bahwa penggunaan DBS pada saluran wavelength division multiplexing memungkinkan pengiriman data dengan kapasitas total mencapai 1 terabyte hingga 6 terabyte dengan kekuatan sinyal yang tetap terjaga, SNL tinggi, dan YR rendah. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.